Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi azmain amma ba'du. Yang saya hormati pada Ustadz Nizar LCMPD. Alhamdulillah beliau berkenan hadir pada kajian kita hari ini. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan guru SMA Future Gate. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan kajian rutin di setiap pekannya ya. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Ustadz Nizar yang di tengah kesibukannya beliau bisa meluangkan waktunya untuk memberikan kajian kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin langsung saja untuk sesi selanjutnya adalah kajian dari Ustadz kurang lebih selama 1 jam ke depan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para rekan-rekan guru dan staf SMA Future Gate. Kepada Ustadz, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Fadil Ustadz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para ikhwah asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita di pagi hari ini adalah mendidik anak-anak di masa pandemi ya. Sebetulnya konsepnya dan prinsip dasarnya sama saja. Mendidik anak di masa pandemi maupun tidak, sama saja prinsip dasarnya. Cuman di masa pandemi ini kondisinya lebih sulit dibanding dengan hari-hari biasa. Kita tidak terbiasa dengan melakukan hal yang baru. Ya, kita tidak terbiasa dengan melakukan hal-hal yang baru. Ya. Apa itu hal-hal yang baru? Model baru. Kata Imam As-Sa'di, tarkul ma'luf al-mahbub. Jadi meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Meninggalkan sesuatu yang kita cintai. Itu hal yang susah memang. Makanya diistilahkan dengan sebutan hijrah. Ya, hijrah. Walladzina hajaru fina lanahdiyannahum subulana. Ketika Imam As-Sa'di menafsirkan ayat ini, mereka yang berhijrah di jalanku, kami akan kasih hidayah. Dia mengartikan hijrah itu adalah meninggalkan kebiasaan. Ya, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan sesuatu yang dicintai. Ini sesuatu hal yang sulit memang. Ini butuh sebuah asid, butuh sebuah kejujuran namanya. Sidq itu artinya, diartikan oleh para ulama, badlul majhud. Ya, mengerahkan semua energi untuk melakukan itu semuanya. Para sahabat adalah orang-orang yang siddiqun, sehingga mereka mau melakukan sesuatu yang bukan dari kebiasaan mereka. Mau meninggalkan apa yang mereka cintai. Ya, itu yang disebut dengan as-sidq. Konsekuensinya, dia harus berani melakukan itu semuanya.
Di masa pandemi ini, banyak hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu di luar dari makluf, kebiasaan, di luar dari mahbub, dari apa yang dicintainya. Kondisi seperti ini, pandemi ini, ya, kita berdoa kepada Allah agar cepat dicabut dan dihilangkan dari diri kita semuanya. Tetapi sebuah penilaian manusia mengatakan ini bakal panjang. Ya, ini bakal berkepanjangan. Nah, untuk itu kita sebagai guru harus menyiapkan mental untuk ini semuanya. Kita harus berani meninggalkan makluf, hal yang biasa kita lakukan sebagai seorang guru. Kita harus berani meninggalkan al-mahbub, apa yang kita sukai. Kita memasuki dunia baru. Nah, ini yang harus kita sadari mindset kita. Ibarat orang hijrah, lah inilah hijrah memang. Ini hijrah dalam dunia pendidikan. Ya. Dan ini dasarnya itu tadi butuh as-siddiq. Seorang guru yang mau badrul majhud, mau mengerahkan semua energi dia untuk membuka lembaran baru, model baru, perilaku yang baru, sikap yang baru, gaya yang baru, metode yang baru. Semuanya harus baru. Kalau tidak, maka kita akan menjadi seorang guru yang dikatakan khianah dengan tugas kita. Saya ambil contoh, biasanya kita datang, di jam kita ngajar, kita datang. Dengan cukup membawa buku yang sudah kita siapkan. Datang di kelas, coba buka buku halaman ini, ayo, kemudian dibaca, diterangin sedikit, sambil ditulis di papan tulis, biasanya seperti itu. Kalau guru dengan model seperti ini, dengan pembelajaran ala daring, mungkin murid Anda yang lagi online itu akan mendengarkan Anda tidak akan kuat, tidak akan lebih dari 15 menit. Nggak kuat dari lebih dari 15 menit. Selebihnya dia akan rubah konten handphonenya dengan mainan. Ya. Dia akan punya 1001 macam cara, videonya kelihatan, tapi dia akan masuk dalam dunia game. Kalau enggak, dia tidur. Atau keluar masuk ruangan, berbagai macam cara yang menunjukkan dia nggak akan fokus. Ya, yang pada akhirnya, nanti yang dijadikan korban adalah siswanya. Padahal kita tidak mau meninggalkan kebiasaan dan apa yang kita sukai dengan model tertentu itu. Pak ikhwah asatidzah, ada ungkapan yang populer di tengah kita. Apa itu? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan amalannya. Ada ungkapan pula memang ini bersumber dari hadis, tapi dinilai hadisnya dhaif. Apa itu? Kama tadinu tudan. Ini ungkapan aja, saya katakan ini ungkapan karena hadisnya dhaif. Kama tadinu tudan. Apa artinya? Imam Al-Munawi di dalam Syarah Al-Jami' As-Saghir beliau mengatakan kama taf'al tujazi bi fi'lik. Anda berbuat, demikianlah Anda mendapatkan balasan dari perbuatan Anda. Saya ulangi. Kama tadinu tudan. Artinya, kata Imam Al-Munawi, kama taf'al tujaza bi fi'lik. Ya, kama taf'al tujaza bi fi'lik. Demikianlah yang Anda perbuat, dan seperti itulah balasan yang bakal Anda peroleh
sesuai dengan perbuatan Anda itu sendiri. Saya berbuat ini, ya balasannya begini, sesuai dengan yang saya perbuat. Ada lagi makna kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi dari kalimat kama tadinu tudan. Apa itu? Kama taf'al yuf'al ma'ak. Perhatikan ini. Kama taf'al yuf'al ma'ak. Demikianlah Anda berbuat dan seperti itulah Anda akan diberlakukan. Ini perbuatan kita dan itu pula balasannya orang itu kepada saya. Ya. Saya berbuat sampai di sini, maka orang pun akan memberikan flashback-nya kepada kita seperti itu pula. Ini kalau kita pahami, mungkin kalau kita berbuat sampai umpama kita menganggap ini suatu hal yang sudah perfect menurut saya. Saya ngajar, saya anggap ini sebuah hal yang sudah tepat. Kalau secara umum dari kaidah ini, yuf'al ma'ak, berarti siswa akan memberikan itu dengan yang sama seperti yang kita berikan kepada mereka. Ini makna umumnya. Apakah akan seperti itu? Kita menjelaskan materi, menyampaikan materi seutuhnya, lalu balasannya bakal seutuhnya pula. Memang umumnya begitu. Tapi para ulama salaf mengatakan, dikatakan ini adalah dari Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i. Ini ungkap Imam Syafi'i, katanya demikian. Al-ilmu in a'taita kullah yu'tika nisfah. Ilmu itu jika Anda berikan semuanya, jika Anda berikan semua energi Anda semuanya, kita sudah mengerahkan energi kita semua untuk ilmu ini. Yu'tika nisfah, tapi ilmu itu akan ngasih Anda separuh. Lihat, ini para ulama salaf yang bilang, al-ilmu in a'tita kullah. Ilmu ini, jika Anda kerahkan semua energi Anda semuanya, maka yu'tika nisfah, ilmu itu akan memberikan kepada Anda separuh. Lalu coba kita pikirkan, kita sudah memberi, menurut kita sudah maksimal. Ternyata hasilnya, kata para ulama salaf kita, itu sebetulnya cuma 50%. Bagi kita, 50%. Lalu bagi penerima berarti berapa? Hah? Bagi penerima berarti 50%-nya juga. Ya. Bagi penerima berarti 50%-nya juga. Jadi anak didik kita, kalau kita sudah menerangkan sedemikian rupa, kita sudah persiapan kita ini kita anggap sudah maksimal. Ternyata para ulama mengatakan enggak. Yang Anda berikan itu sebetulnya 50%. Berarti yang diterima oleh anak-anak 50%-nya lagi, 25% yang diterima oleh anak-anak. Kalau mereka serius. Kalau nggak serius, inilah kama tadinu tudan. Inilah ilmu. Makanya pepatah mengatakan kita kencing berdiri, anak berlari. Ya itu memang. Kalau kita semangat, ya anak-anak dapat segitu. Bagaimana jika gurunya malas-malasan? Bagaimana gurunya jika ala kadarnya? Pakai rumus daripada yang penting mendingan. Maka anaknya pun lebih dari itu. Saya akan sebutkan dalam waktu yang singkat ini beberapa renungan di dalam Al-Quran. Ya. Kita lihat di surat Al-Kahfi yang kita hafal. Allah berfirman apa? Wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum
bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wasbir nafsak, sabarlah, bertahanlah. Ini indah nih. Sabar, bertahan. Ya. Jangan tinggalkan. Tetaplah bersama mereka. Sama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersama dengan orang-orang yang berzikir ibadah di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhah. Mereka ikhlas, hanya mengharap wajah Allah semata. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Kedua mata kamu jangan berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Apakah kalian menginginkan kehidupan dunia? Ada 3 pokok di ayat ini. Pertama, wasbir nafsak. Bersabarlah kamu. Yang kedua, wala ta'du 'ainak. Jangan tinggalkan mereka. Yang ketiga, turidu zinatal hayatid dunya. Anda cari dunia. 3 komponen. Lalu mihwarul kalam, yang menjadi objek pembicaraan di sini siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat yang tak berdaya, miskin. Kalau bersifat umum, berarti ini para ulama, da'i, guru. Berarti ini objeknya, pembicaraannya, khitabnya adalah guru dengan muridnya. Da'i dengan mat'unya. Ya, guru dengan muridnya. Lalu kita terangkan 3 tadi. Wasbir nafsak. Kalau bahasa Ibnu Katsir, ijlis ma'ahum. Duduk kamu sama mereka. Sabar, ya. Tahan diri kamu. Terus konsisten bersama mereka. Jangan tinggalin mereka. Nah, yang kedua, jangan tinggalin. Jadi sabar kamu, teruslah sama mereka. Terus dampingi mereka. Wasbir nafsak. Terus sama mereka, dampingi mereka. Duduk sama mereka, dampingi dia. Siapa dia ini? Yaitu siswa-siswa yang ingin beribadah, yang ingin menjadi zakir, orang yang rajin zikir, yang ingat, yang belajar, yang berilmu. Dampingi anak-anak ini. Sabar kamu, sabar. Ya. Yang kedua, wala ta'du ainak, wahai guru, jangan tinggalkan mereka, jangan berpaling dari mereka. Artinya 2 hal ini apa? Artinya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa dhal'id daini wa qahrir rijal. Doa Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ham, dari kegelisahan, sedih. Nah ini, al-ajzi wal kasal, lemah, cepat putus asa. Lemah itu lawan orang adalah seseorang yang cepat putus asa. Al-kasal, malas, tak mau dia berusaha untuk bergerak, nggak mau. Perhatikan. Lalu gabungin doa ini dengan ayat ini. Wasbir nafsak. Bertahan terus. Ayo terus semangat. Anda ini bersama dengan orang yang ingin dekat dengan Allah. Bertahan, guru. Siswa yang belajar ingin paham, dua-duanya adalah orang yang dipuji oleh Allah di surat Al-Kahfi ini. Wala ta'du ainak, jangan tinggalkan mereka, terus dampingi. Terus dampingi. Jangan
tanggal istimewa di dunia. Melakukan ini semua, niat utamanya adalah jangan dunia. Kalau kita tergabung di dalam sekolah ini, Future Gate ini, untuk cari duit, mending dagang di pasar aja. Kenapa? Guru itu nggak bisa kaya ya, akhi. Nggak ada ceritanya guru kaya. Kalau mau guru kaya, dan dibalik peyek namanya. Kalau guru kaya, dia punya toko, berdagang kali dari balik itu. Kalau dapat warisan dari bapaknya, warisannya gede. Berarti membangun apa? Niat. Kunci yang pertama di sini adalah as-sabr ala talab wa ta'lim. Sabar, bertahan, terus dampingi. Jangan putus asa. Jangan jadi orang lemah. Jangan jadi orang malas. Terus temani, dampingi anak-anak itu. Sabar dalam keikhlasan juga. Terus ikhlas dibangun. Kita tidak mencari dunia. Makanya yang kedua adalah, kiat yang kedua adalah al-ikhlas. Ya, al-ikhlas. Karena Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Ini istifham takriri. Adakah orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain untuk beribadah, bertakwa kepada Allah? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini untuk menetapkan bahwa ini yang paling mulia. Terus dampingi mereka. Keikhlasan kita bangun. Karena guru itu lagi jihad di jalan Allah. Qasdu al-'abdi wajh Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah dan akhirat. Coba renungkan ayat hadis yang kita hafal tentang niat, hadis Umar bin Khattab itu. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia berusaha untuk merubah kebiasaan dia ini, merubah kebiasaan dia, merubah sesuatu yang dia sukai menjadi sesuatu yang berubah dari ada kebiasaan enjoy dia. Karena Allah, lillah, maka benar-benar itu jalan menuju Allah. Tapi kalau dia tergabung di sini, sebuah profesi untuk mencari dunia, ya dia akan dapat itu. Dia akan dapat dunia memang. Tapi ingat, ilmu nur, ilmu ini cahaya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran. Dahulu Anda nggak paham Al-Quran ini apa, hadis Nabi apa. Anak-anak dulu masuk nggak ngerti. Tapi setelah itu mereka belajar hafalan Quran beberapa juz, menghafal beberapa hadis, merenungkan kekuasaan Allah dalam ilmu pengetahuan alam. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Lalu kami jadikan ini sebagai cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Dengan itu kami kasih hidayah. Oke, sekarang, apakah berkumpul antara niat seorang dalam hatinya untuk mencari gaji, cari dunia di sini dengan cahaya Allah? Ketemu nggak ini? Lan istami ayat. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ini khitamud dunia, ini cahaya Allah. Ini yang kedua. Yang pertama as-sabru, yang kedua al-ikhlasu, yang ketiga itu tadi di pengantar saya sebutkan sidqul azimah. Sidqul azimah, badlul abdi juhda. Benar-benar kita kerahkan seluruh kemampuan kita.
Ya, sidqul azimah. As-sidqu, sidqu itu bukan maknanya sekedar jujur, lawan dari bohong, tidak. As-sidqu makna aslinya adalah apa? Mengerahkan semua energi dia untuk mendapatkan yang bermanfaat. Mengeluarkan seluruh energi dia dalam konteks mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Mengerahkan seluruh energi dia untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti lawannya adalah al-ajzu wal kasal. Ajiz, merasa dirinya lemah, putus asa, kasal, tidak mau berubah dan maju ke depan. Lihat Allah puji para sahabat di surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun. Minal mu'minina rijalun. Sadaku sidq, lihat, as-sidqu. Sadaku ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir. Wa ma baddalu tabdila. Di antara umat Islam ada sosok orang-orang yang sidq, berjuang memang dia. Melakukan apa yang sudah dia janjikan kepada Allah untuk menjadi hamba Allah. Di antara mereka sudah sukses wafat, husnul khatimah syahid. Di antara mereka masih menunggu posisi itu. Sodaku, melakukan semuanya. Subhanallah. Rasulullah SAW pun mengatakan di hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Yang dimaksud kuat di sini apa? Fisik? Enggak. Qawi, yang dimaksud qawi di sini adalah quwwatul iman. As-sidq. Konsekuensi dia ini yang kuat, akhi. Kuat. Kalau fisik, para sahabat ada di antara mereka yang fisiknya kecil-kecil. Abdullah bin Mas'ud kecil fisiknya. Zubair bin Awam kecil fisiknya. Tapi apa kata Umar bin Khattab kepada Amr bin As saat meminta bala bantuan untuk menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan benteng-benteng Mesir? Di antara surat Umar bin Khattab di situ apa? Saya kirimkan kepada kamu satu orang yang mampu melawan 1000 pasukan musuh. Hai. Segede apa? Orang Jawa bilang buta hijau apa dia? Raksasa. Kecil badannya. Ketika Abu Bakar Siddiq mendengar berita tentang kemenangan Khalid bin Walid dalam menaklukkan wilayah-wilayah di Persia, dibantu oleh sahabat, bukan sahabat ya, ada yang mengatakan dia sahabat, ada yang mengatakan tidak, rajih dia bukan sahabat, yaitu Qa' ibnu Amr. Abu Bakar bilang apa? Lam yahzima jaisun fihi Qa' ibnu Amr. Jika ada pasukan perang, lalu di situ ada Qa' bin Amr, nggak akan kalah itu pasukan. Kenapa? As-sidq ya akhi. Badlul mahjuhud. Dia kerahkan semua energi dia untuk itu. Ya, dia kerahkan diri mereka untuk itu. Makanya kita harus rajin baca doa yang tadi itu. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Kita rajin baca doa ini di tempat-tempat yang mustajab, sujud, sebelum salam, dan yang lainnya.
Anas bin Malik mengatakan, karena Nabi SAW yukthiru an yakula, Rasulullah SAW dulu sering membaca doa ini. Ham, komponen pertama ham. Ham itu apa? Ham itu gelisah atas sesuatu yang belum terjadi, yang akan datang. Ham itu gelisah, galau atas sesuatu yang belum terjadi, yang akan datang, maaf, yang akan datang. Seperti sekarang, ham, kita ini gelisah. Sampai kapan ini COVID ini? Ini ham. Sampai kapan? Sampai kapan? Terjadi kegelisahan dalam hati. Ham. Gelisah. Sampai kapan? Mustaqbal. Apa yang akan datang? Hazan. Sesuatu yang sudah terjadi. Sudah terjadi kemarin. Ini evaluasi pembelajaran kemarin, anak-anak ngedrop. Turun nilainya semua. Daya serap mereka turun, semangat mereka sudah mulai kendor, dan sebagainya. Hazan, kesedihan. Ini sedih, kedepannya galau. Coba, galau ditambah sedih. Jadi galau itu tadi pengertian para ulama, ham itu sesuatu yang belum terjadi nanti. Hazan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, penurunan nilai belajar anak. Ham, kapan COVID berakhir, nggak jelas. Ham ditambah hazan. Apa yang terjadi? Anda cari sendiri jawabannya. Ham ditambah hazan. Sama dengan bubar future kid. Ini sekolah kamu bubar. Sama dengan tutup FG. Ya, kita berlindung kepada Allah dari ini. Jangan muter sini aja. Hilangkan ham. Ya. Sedih, ya sedih, tapi kita harus maju ke depan. Bikin perubahan-perubahan. Apa itu? As-sidq. Ayo, badlul majhud, keras semua energi agar yang kemarin itu lebih bagus lagi. Loh, nanti kapan? Udah, nggak usah dipikirin. Kita pikirin capek sendiri, akhi. Kita pikir capek sendiri. Ada hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Man ja'alal humuma hamman wahida, siapa yang menjadikan kegalauan dia itu. Berarti galau kita macam-macam, galau ini, galau apa namanya COVID, galau macam-macam, yang pemegang manajemen, galau penerimaan keuangan dan sebagainya, macam-macam nih galaunya ini. Hamman wahida, galaunya dia, ketakutan dia cuma satu. Hammul ma'ad. Galaunya apa? Nanti kalau saya wafat, diazab atau dapat surga. Nanti kalau saya wafat, saya diazab apa dapat nikmat. Cuman itu aja kebingungan dia. Ketakutan dia cuman itu. Galaunya cuma di situ. Kafahullahu hammad dunya. Urusan dunia akan dicukupi sama Allah. Dibikin mudah, dibikin gampang urusan Anda untuk ke depan. Wa man tasa'abat bihil humumu fi ahwalid dunya, tapi kalau di otaknya ini udah kebanyakan yang ngurusin COVID, yang ngurusin ini, aduh. Lam yubalillah fi ayyi audiyatihi halak. Allah nggak peduli Anda binasa lewat jalur mana, Allah nggak mau tahu. Allah nggak peduli sama kamu. Artinya apa? Saya bilang kan tadi, FG ini tutup besok. Lam yubalillah fi ayyi audiyatihi halak. Allah nggak peduli. Kita binasa di mana nggak tahu. Kenapa? Humum tambah sedih, ya udah kebinasaan. Ini lawan dari as-sidq. Kita ingin menjadi siddiq. Al-ajaz
Imam Nawawi bilang apa? Tadi ham, hazan, yang ketiga al-ajaz. Ajaz Imam Nawawi bilang tarkul qudra alai. Al-qudra, mampu. Tark, dia nggak mau. Dia nggak mau berbuat. Dia ini mampu, tapi dia nggak mau berbuat. Dia mampu, tapi dia nggak mau berbuat. Tarku ma yajib fi'luh. Meninggalkan sesuatu yang memang menjadi kewajiban dia. Ya, meninggalkan sesuatu yang memang menjadi kewajiban dia. Ini ajaz. Jadi makna ajaz adalah tarkul qudra, adamul qudra ala syai'. Nggak mampu dia berbuat itu. Adam. Yang kedua, meninggalkan kewajiban. Yang ketiga, taswif. Ntar aja deh, ntar nunggu COVID. Ya, COVID itu tunggu. Ya nasallallahu, kita doa biar cepat hilang. Tapi apa yang mau kita tunggu? Nunggu ayam jantan nelor. Ya, ini makna ajaz. Ibnu Hajar mengatakan, kalau kasal apa malas? Ibnu Hajar bilang, kalau malas itu, tarkusai ma'al qudrah. Dia mampu tapi nggak mau. Ini kebangetan. Ini merasa nggak mampu, tapi kalau malas, mampu tapi nggak mau. Waduh. Jadi kalau ada guru begini, enggak, saya nggak bisa. Yang kedua, mampu tapi nggak mau. Ada guru begini, oh kalau saya jadi kepala sekolah, saya ikat dua-duanya, saya buang ke Kali Ciliwung. Bikin FG tutup ini. Nggak boleh guru begini. Guru harus sabar. Ayo kuatkan. Ikhlas. Sidq. Mengerahkan semuanya. Untuk itu, yang keempat. Untuk itu apa? Untuk itu Allah bilang, wa amruhum syura bainahum. Urusan kalian, ini yang keempat. Urusan kalian, lakukan dengan prinsip syura. Ini Al-Quran kan? Syura. Karena Rasulullah SAW, idza nazala bihi amrun jami' jama'a sahaba wa tashawar bihim. Bahwa Rasulullah SAW itu kalau ada perkara-perkara penting, urgen, beliau kumpulkan para sahabat, diajak diskusi. Ini menguatkan kesabaran. Menguatkan keikhlasan kita. Menguatkan as-sidq kita. Itu apa? Ini. Musyawarah. Mengumpulkan para sahabat, diajak diskusi sahabat. Saya ambil contoh, Perang Badar. Perang Badar. Awalnya Rasulullah tidak ada niatan untuk bertempur, tidak. Rasulullah ingin mengambil hak mereka yang dirampas oleh orang Quraisy. Tapi ternyata mereka memaknainya berbeda. Ngajak perang. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, ini apa yang harus kita lakukan sekarang? Sa'ad bin Ubadah angkat tangan, ya Rasulullah, kenapa kita harus berada di lembah Badar ini? Kenapa kita harus di lembah Badar? Lihat Sa'ad bin Ubadah. Ngajak musyawarah. Muncul pendapat-pendapat di situ. Ada pendapat Sa'ad yang nanti kita jelaskan. Perang Uhud. Sama. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar bahwa orang Quraisy mau balas dendam atas kekalahan mereka di Badar. Menyerang. Dikumpulkan lagi sahabat. Khandaq. Rasulullah dengar lagi bahwa mereka menyerang dalam jumlah yang sangat dahsyat. 10.000 pasukan sekutu yang disebut dengan Ahzab. Khandaq. Sekutu. Ada Yahudi, ada Quraisynya, musyriknya. Dahsyat ini. Mereka belum bisa melakukan perlawanan, hitungan matematis kekuatan. 10.000 suruh melawan 1.300. Dikumpulkan. Sulh Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah.
Ya akhi, apakah Rasulullah SAW tak mampu untuk memanggil Jibril dan mengatakan kepada Jibril, dari Jibril habisin aja deh sama saya belum? Mampu. Tanya Jibril, Jibril apa yang harus saya lakukan? Tapi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Mohon maaf ya ikhwah. Ya. Anak ini cukup lama di dunia sekolah, di pesantren dulu. Ya. Banyak di antara kita ini, mohon maaf, kadang ustadz, terkadang lulusan-lulusan LC, merasa dirinya ini sudah hebat aja. Diajak musyawarah, duduk diskusi, ogah-ogahan. Aduh, rapat lagi, pusing deh. Terus nggak usah rapat-rapatan, dulu zaman Rasulullah nggak ada rapat. Siapa yang bilang? Ini sikap-sikap yang salah. Ya. Jadi ini, pastikan ya. Yang keempat, Asyura. Aja, ini kekuatan kita. Ini prinsip Islam. Yang kelima, apa itu? Kreativitas. Kreativitas tumbuhkan. Kreatif. Ayo. Ketika muncul surah tadi, akan muncul kreativitas. Kelihatan mana guru kreatif, mana guru yang adem ayem, yang melempem, akan kelihatan itu. Contoh di perang Badar tadi. Ketika Rasulullah SAW mengerahkan para sahabat di lembah, namanya lembah Badar. Sa'ad bin Ubadah bicara, ya Rasulullah, kenapa kita harus berada di lembah Badar? Apakah ini wahyu dari Allah? Apakah ini perintah dari Allah untuk kita berada di tempat ini? Atau ini hanya ide pribadi engkau, wahai Rasulullah? Lihat ini pertanyaannya, Anda yang ngajar sejarah, yang ngajar sirah. Ya Rasulullah, kenapa kita di sini? Hada wahyun, ini wahyu dari Allah atau pendapat pribadi engkau? Rasulullah menjawab, tidak. Ini bukan wahyu, ini pendapat saya. Kalau pendapat engkau, saya usul. Kalau wahyu, itu diam. Tapi kalau pendapat manusia, saya mau usul. Lihat, ditumbuhkan kreativitasnya. Saya mau usul. Apa itu? Jangan di sini. Apa itu? Kuasai dulu airnya. Sumber mata air Badar ini kuasai dulu. Biar mereka nggak punya minuman. Nggak ada sesuatu yang untuk mendukung kekuatan mereka. Rasulullah mikir, iya ya. Yaudah ayo. Diambillah pendapat Sa'ad bin Ubadah. Dikuasailah wilayah sumber mata air Badar. Ditutup semua pengairan-pengairan itu. Yang dialirkan hanya kepada camp para sahabat saja. Lihat, ya ikhwah. Di perjanjian Hudaybiyah, ketika perjanjian selesai, perjanjian sudah ditandatangani. Mereka, para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat pergi mau umroh. Ternyata batal. Sudah batal, mau pulang. Rasulullah SAW mengatakan, berarti kan batal umrohnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas, inharu wahliqu, di riwayat Imam Ahmad. Ini riwayat Imam Ahmad, riwayat yang sahih. Ya ayyuhan nas, inharu wahliqu. Wahai para sahabatku semua, kita batal umroh, karena batal, kalian harus menyembelih. Inharu wahliqu. Kalian harus menyembelih binatang kalian. Wahliqu, dan kalian harus potong rambut kalian. Karena batal umrohnya. Rasulullah ngomong dengan para sahabat, ya ayyuhan nas ikhlaqu, inharu wahliqu. Sembelihlah binatang kalian dan potong rambut. Para sahabat sibuk dengan sendirinya. Sibuk. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Mereka sibuk. Sendiri-sendiri, nggak didengerin lah bahasa kita. Dia didengerin. Ngomong lagi ketiga kalinya, nggak didengerin lagi.
Masuk ke tendanya sambil sedih Rasulullah. Ya, kok begini? Saat itu yang ikut sama Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Ummu Salamah tahu lah, denger lah. Ummu Salamah bilang apa? Wahai Rasulullah, gini saja. Lihat kreativitas, ide. Ya, banyak jalan, banyak cara. Gini, kalau mereka belum menanggapi, gini aja. Apa itu? Engkau keluar, nggak usah ngomong. Engkau keluar, langsung kamu potong sembelihanmu di depan mereka, langsung kamu potong rambutmu di situ. Oh iya, akhirnya beliau keluar, dipotong, disembelih dan dipotong rambut. Sahabat melihat, oke, langsung dilakukan. Akhi, inilah penting untuk mendukung kesabaran kita tadi. Terus mendampingi, jangan tinggalkan mereka. Gitu kan? Keikhlasan, as-sidq, ya. Syura. Dari syura ini berkembang. Anak nerangin pelajaran, kayaknya anak-anak nggak perhatian deh. Apa yang harus kita lakukan? Nah, diskusi di situ. Rasulullah saja ngomong, ini para sahabat sibuk sendiri-sendiri. Diulangi lagi, sibuk sendiri-sendiri. Diulangi lagi, sibuk sendiri-sendiri. Lalu, Ummu Salamah yang ngasih cara lain. Ini caranya kita ganti aja. Begitulah kita dalam dunia mengajar. Tapi kalau kita nggak mau syura, akibatnya ya, ikhlasnya berpengaruh. Tidak ada, muncul ajiz wal kasal. Kenapa? Karena kita tidak berdialog dan saling mengisi. Karena satu muslim dengan muslim yang lain itu apa itu saling menasehati. Inilah bagian nasihat seorang guru. Bikin rapat-rapat rutin, sampaikan keluh kesah Anda. Jangan diem. Ada Bapak, Ibu, guru-guru, sekalian, ikhwan sekalian, guru-guru, ada problem, diem. Nggak ada. Biasanya kan rapat begitu. Gelenggem kayak apa namanya? Kayak kerupuk sudah layu gitu kan kalau rapat. Ini mungkin tempat lain, semoga di FG enggak lah. Subhanallah. Inilah ya ikhwah yang ingin saya sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat bagi anak dan kita semuanya. Ini mohon maaf, nggak tahu settingan di handphone, di laptop anak kok berubah ya. Anak nggak bisa dengar suara antum. Jadi langsung aja kalau ada pertanyaan dikirim ke Ana atau di chat di sini, chat sini dimunculin, Ana bisa baca. Ya, silakan di chat munculin atau ada yang mau japri Ana, silakan. Ana nggak ngerti otak-atik di laptop Ana seperti apa dan nggak paham. Jadi ngomong sama orang gagu ya ini. Kayak orang nggak paham. Ya, fadhal. Baik, alhamdulillah untuk sesi pertama sudah disampaikan oleh Ustadz Nizar saat Jabal. Insya Allah ya, banyak hal-hal yang mengandung hikmah terkait dengan apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan bisa kita renungi dan kita praktekkan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab kepada rekan-rekan guru dan staf sekalian. Silakan untuk bertanya, bisa via chat yang ada di Zoom, ataupun bisa japri via WA. Tafadhol. Ustadznya sedang menunggu pertanyaan dari antum sekalian. Nah, pertanyaan dari Pak Gozi itu sudah ada. Nah, ini Ana sudah dengar nih. Fadhal, Ana sudah bisa dengar sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.
Tafadhal. Inilah ilmu manusia, harus coba berani diotak-atik. Alhamdulillah. Ya, Fadal, kalau ada yang mau langsung nanya, Fadal. Oke, pertanyaannya, bagaimana mempertahankan kesabaran dan keikhlasan kita sebagai guru di tengah pandemi? Ya, mengatasi, mempertahankan kesabaran dan keikhlasan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Ada dua sisi di sini yang ditanya. Pertama, sisi kesabaran dan sisi keikhlasan. Bagaimana kita mempertahankannya? Tentu kalau kita bicara kesabaran ya, kesabaran ini kan maksudnya adalah as-sabat. Kalau bahasa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sabar itu sabat, tegar, teguh, baik dalam perintah, larangan, maupun ketika kita musibah. Ikhlas, ikhlas itu berkaitan dengan niatan yang ada dalam hati kita. Jadi antara sabat, teguh, ketegaran dengan niat kita. Bagaimana cara mempertahankannya? Memang semua itu akhirnya kembali kepada apa? Kembali kepada keimanan kita, al-ilm. Makanya di sini untuk mempertahankan itu, jadi perlu apa? Perlu untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu. Jangan merasa diri kita ini memberi, padahal diri kita ini sebetulnya sangat haus sekali akan ilmu. Ya. Kita semangat untuk memberi, tapi jangan lupa kita juga butuh diberi, dikasih. Apa itu al-ilm? Nah, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, dari sini akan lahir kita sadar bahwa diri kita ini adalah seorang hamba yang menunjukkan kepatuhan, tunduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai dari sebuah kesabaran. Jika tidak, maka akan lahir al-ujubu. Kita sudah merasa bangga dengan apa yang sudah kita capai. Padahal belum tentu itu maksimal seperti tadi. Ini berbahaya. Ya. Kemudian kita sadar bahwa orang berjalan ke depan itu pasti akan banyak rintangan. Kalau kita tidak mau rintangan, tidak akan mungkin. Pasti ada rintangan. Walana beluwannakum bisyai'in. Pasti Allah itu akan berikan ujian kepada kita. Dan ujian cobaan yang Allah berikan itu bisyai'in. Hanya sedikit dari ini. Allah tidak mengatakan pasti saya uji kalian dengan ini. Tidak. Tapi Allah mengatakan pasti saya uji kalian dengan sedikit dari ini. Berarti ujian itu sedikit. Orang hidup pasti ada ujiannya. Mati pun juga berat ujiannya akhir. Nah, kalau kita sadar ini, maka kita siap untuk memahami itu semua. Kita siap untuk terus berjalan. Gunung kudaki, lautan kuseberangi. Ayo kita lakukan. Orang yang sukses adalah orang yang sadar bahwa hidup dia itu, kalau nggak nikmat, ya musibah, ya salah kita. Kita ya dari ini kemungkinan. Kalau nggak nikmat, musibah, atau kita banyak berbuat salah. Kalau nikmat, ya syukur. Kita jalankan dengan baik. Kalau ini rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan, ya ayo kita tetap tegar. Ayo duduk bersama-sama untuk mencari solusinya. Disinilah orang yang nggak mampu akan diangkat. Orang yang takut akan ditemani. Orang yang nggak mampu diajari. Mentok idenya, ada orang lain yang memberikan ide. Sehingga dia terus bersemangat untuk melakukan itu. Tolong menolong, bahu-membahu. Ya, kita salah, ayo sama-sama kita perbaiki. Inilah taubat namanya. Sehingga semangat itu akan terus terjaga buat kita semuanya.
Kemudian bertanya lagi, bagaimana kiat mengatasi kebosanan dalam mengajar daring ini, Ustaz? Ya itu tadi, berarti kita tidak punya sifat semangat, nggak ada. Karena apa? Karena kita tidak mau merubah al-ma'luf, tidak mau merubah kebiasaan. Kita tidak mau merubah al-mahbub, mengganti kebiasaan, mengganti apa yang disukai oleh hawa nafsu. Tidak. Kita nggak mau itu. Ketika kita nggak mau, ya udah bosan lah. Orang seperti ini dia bisa maju ya. Keruntuhan yang terjadi. Ya. Al-ghaflah. Lahirlah namanya al-ghaflah, lalai. Lalai itu apa? Lalai itu adalah cenderung memilih apa kata hatinya, apa kata hawa nafsunya dia. Itu lalai namanya. Cenderung memilih hawa nafsunya dia. Aduh, bosan, malas ya. Maunya apa kamu? Maunya begini. Udah bisa begini. Harus begini sekarang. Adanya ini. Sudah, tidak bisa. Adanya ya ini. Mau apa? Seperti ungkapan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika hendak menyerang Madain, pusat kerajaan Persia. Madain itu pusat kerajaan Persia itu di seberang sungai Dijlah. Di seberang sungai Dijlah. Perahu tidak ada, diambil semua oleh orang-orang Persia. Penyeberangan, tidak ada semua penyeberangan, sudah sepi. Tidak ada, yang ada cuma kayak ini. Kali ini yang menghitam, artinya lagi naik. Dalam, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai umat Islam, kita ke belakang nggak bisa, ke depan kali, mau apa kita? Gak ada cara lain kecuali kita seberangi kan. Tenggelam dong, seberangin aja. Naqulu musta'inan billah. Kita bicara, kita berbuat sambil minta tolong sama Allah. Kita seberang. Ayo, kita seberang. Kali sungai tenggelam dalam kayak laut. Mundur, nggak bisa mundur kita. Nggak mungkin mundur ke belakang, nggak bisa. Pasukan Romawi di sana. Satu-satunya cara kita seberangi ini, lalu kita taklukkan tuh kerajaan, habis semua satu Persia. Kita dihadapkan dalam kondisi begini ya. Sebelumnya, sebelum melakukan penyerangan Madain, terjadi perang Qadisiyah. Wah, kita di zaman sahabat di Arab Maria mau. Ya. Sebelum Pak Gun, suara Ustadznya ke-mute. Anda nggak nge-mute, Pak. Oh, Anda nggak nge-mute. Tadi ada suara, nggak tahu suara siapa. coba dibuka dari situ bisa nggak? Nggak bisa, unmute harus angnya. Oh gitu. Di Japri coba. ya, halo. Sudah. Ya, sudah. Sudah, Ustaz. Ya, Sudah ya. dasar. Jadi di perang Mu'tah, lihat perang Mu'tah sejarah sahabat. 3.000 melawan 200.000. Mau pulang. Melawan perintah Allah dan melawan perintah Rasulullah SAW. Maju ke depan 200.000. Ya. Bukan 2.000 ya, 200.000. 200.000 pasukan Persia, pasukan Romawi. Terus mau mana kita ya? Sahabat, maju, terabas itu
pasukan 200.000 melawan 3.000. Menang. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas seberangi itu kali. Kata Salman Al-Farisi, Allah menjadikan gurun padang pasir ini bisa kita lalui. Sebagaimana Allah menjadikan sungai Dijlah ini bisa kita lewati. Para sahabat berjalan di atas sungai bagaimana mereka berjalan di atas daratan. Asib cuman daring aja males, ya belum diajak perang, gitu ngomong jihad. Memang mental kerupuk kita ini mental kerupuk. Ya, makanya rajin baca doa tadi ya ikhwan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya. Oke, saya baca yang di sini dulu. Apakah di masa pembelajaran jarak jauh dengan keadaan yang tidak biasa ini, komunikasi kepada orang tua murid tetap dilakukan terkait dengan perkembangan siswa, atau cukup dengan sama-sama maklum? Enak amat. Bila perlu ada komunikasi, adakah tips dan trik agar dapat efektif mengkomunikasikan? Ya, bangun komunikasi dong. Ya, ini kan kondisi nggak normal. Terus apa? Bangun komunikasi. Bagaimana? Satu, kalau perlu sebar kepada wali murid, kepada guru murid, orang tua siswa. Sebar belangko pertanyaan-pertanyaan, bikin lembaga pertanyaan-pertanyaan. Tentang apa? Bagaimana pembelajaran daring ini dari beberapa sisi. Suruh mereka, orang tua itu membuat penilaian dan evaluasi. Belangko, sebar belangko kepada mereka, belangko penilaian. Dari sisi mana? Bagaimana jaringan yang dibuat, yang sekolah buat. Bagaimana materinya. Bagaimana penyampaian Ustadz, bagaimana metode yang disampaikan oleh Ustadz, terus bagaimana semangat Anda, adakah masukan, bikin dong ya kan. Nanti dari situ akan muncul, oh ada masukan-masukan. Kemudian berikutnya Pak, dalam setiap bulan pasti laporan, oh ini sudah berjalan daring 1 bulan, ini loh grafik anak Anda, ini kehadiran anak Anda, ini sikap anak Anda. Jangan orang sudah mau masuk jurang baru Anda selamatin. Jangan dong. Sudah 3 bulan, 4 bulan baru dikasih laporan. Bulan 30 kasih laporan. Nah, kemarin, ya ini jujur kesalahan, tidak bisa begini. Kasih dong laporan per bulan kepada orang tua. Sebagaimana orang tua itu per bulan bayar. Apa yang terjadi dengan anak-anak selama daring? Apakah anak-anak bisa memahami? Atau anak-anak curi-curi kehadiran? Atau anak-anak nggak hadir, sebetulnya cuma pura-pura hadir? Atau orang tua kan nggak bisa melengkapi di setiap jam? Nggak bisa. Ayahnya kerja sibuk dengan pekerjaan, ibunya juga sibuk juga dengan pekerjaan di rumahnya. Kalau nggak sibuk pekerjaan, masa dampingin anaknya terus di sebelahnya. Yang sekolah apa? Ya, kasih dong laporan. Bangun komunikasi yang baik. Oh, bulan ini ada kendala-kendala begini. Kendala ini akan ketahuan. Oh, secara individu anaknya begini. Oh, guru ini kurang kreatif. Jangan tersinggung, baper kalau guru nggak kreatif. Jangan baper. Ya, bukan tempatnya baper-baperan. Ya mohon maaf, anak kalau begini takut gitu. Jangan baper-baperan. Untuk apa? Itu tadi pengen suara duduk. Sampaikan diskusi ya ikhwah asatiyah. Anak kemarin ada problem begini. Gimana caranya? Ajarin anak. Ya, Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh perempuan. Ya Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah,
Saya ada kasus begini, warisan umpama. Wahai Abu Bakar, saya nenek, saya punya cucu meninggal, berapa warisan saya? Dulu saya nggak tahu ya. Di Al-Quran nggak ada, Rasulullah saya nggak pernah dengar. Nanti dulu saya nggak paham, saya nggak ngerti. Ya akhi khalifah, Abu Bakar Siddiq, saya nggak tahu. Saya minta waktu, saya nanya dulu sahabat yang lain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab nanya makna ayat idza ja'a nasrullahi wal fath kepada anak muda Abdullah bin Abbas. Ya Abdullah, maknanya ayat ini apa? Kita nggak mau diskusi, nggak mau mengungkapkan kekurangan kita. Bangun komunikasi. Ya, jangan anak tiba-tiba sodori nilai, tahu-tahu nilainya jeblok. Nah kemarin Anda ngasih laporan, saya sebagai orang tua, tiba-tiba setelah 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba saya dikasih tahu anak saya jeblok. Ya, gimana sih? Lah kemarin kok nggak ngomong dong. Ngomong dong kalau anak saya ada kelemahan ini, kelemahan ini. Saya bisa support, saya bisa bantu, saya nggak tahu. Jadi ini diem. Tiba-tiba dikasih nilai jeblok. Ya salah ini. Sebagaimana itu tadi. Pembayaran SPP tidak boleh lebih dari tanggal 10. Nah, coba seharusnya laporan pada wali murid tidak boleh lebih dari 10. Coba antum kalau gajinya ditelatin gimana? Nyanyi antum. Inilah ya akhi. Ini hak kita, ini tanggung jawab kita. Ya. Kemudian berikutnya, apakah termasuk membangun kedekatan secara personal oleh guru kepada murid-murid sebagai salah satu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menjadi semangat belajar buat mereka? Loh iya, pasti. Saya kasih contoh sejarah aja deh. Karena apa yang ada dalam kehidupan Rasulullah SAW itu pembelajaran buat kita. Contoh kasus pertama, di waktu perang Khaybar. Ini lagi perang loh ya, perang ya asal kita. Perang di Khaybar melawan Yahudi. Susah. Itu sebulan lebih Rasulullah SAW berperang Khaybar. Menaklukkan 15 benteng Yahudi yang luar biasa kuatnya. Di tengah pertempuran, muncul Yahudi satu dari belakang. Wahai Muhammad, kamu itu sebetulnya siapa? Kamu siapa? Yahudi yang kampungnya kita perangi. Kalau kita, kurang ajar lu, gua gorok lu. Kalau kita, kan gitu. Tapi Rasulullah apa? Enggak. Sini, dulu. Biasa ngobrol. Saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ngajarin apa? Ini lagi perang di kampungnya Yahudi, di kampungnya ini orang. Kalau kita, gue gorok lu. Diduduki, diajarin Islam. Oh gitu ya, Islam. Yaudah saya masuk Islam. Abu Sufyan di malam penaklukan kota Makkah. Abu Sufyan jaga-jaga nih di perbatasan Makkah. Karena Abu Sufyan sadar, saya mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Saya mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Ini Muhammad dan temannya pasti menyerang. Jaga dia. Di tengah jaga, dia ketemu Abbas bin Abdul Muttalib. Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum, sahabat semua masuk Islam. Sufyan ngapain kamu? Mau jaga kan sini saya tunjukin. Diajak ngelongok. Tuh, sama kumpulan pasukan para sahabat. Siapa itu Abbas? Pasukan umat Islam. Menciut hatinya dia, mengkeret. Kamu mau ketemu Muhammad? Ponakanku? Mau? Saya anterin. Dianterin. Abu Sufyan, otak skenario dalam dari semua pertempuran melawan Rasulullah SAW di era sebelum penaklukan kota Makkah. Dia ada.
ketemu sama Rasulullah di sholat. Apa kata Rasulullah? Lu ada Abu Sufyan, ngapain? Disuruh masuk ke tendanya, masuk ke dalam tenda Rasulullah SAW, disuruh duduk sama Rasulullah SAW di depannya, diajak ngobrol. Sudah malam, wahai pamanku Abbas, suruh tidur di tendamu. Jangan tidur di tenda saya, tenda Rasulullah SAW. Suruh tidur di tendamu ya. Ini suruh tidur di tendamu. Besok suruh ke sini lagi, ayo sarapan bareng-bareng. Bahasa kita. Pagi datang, duduk lagi di tenda Rasulullah SAW. Setelah itu selesai keluar dari tenda, ketemu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, izinkan aku menggorok leher ini orang bajingan satu ini. Rasulullah bilang, jangan. Ketemu lagi Sa'ad bin Ubadah sambil naik di atas kudanya, membacakan bait-bait syair. Al-yawm yawmu malhamah. Hari ini, pagi ini, kita mau nyincang-nyincang daging. Lebih serem lagi, gue cincang-cincang loh Abu Sufyan. Rasulullah keluar, sallallahu alaihi wasallam dari tendanya. Wahai Sa'ad, kamu jangan pimpin pasukan. Dicopot dari komandan pasukan perang. Yakin, murid kita itu siapa? Abu Sufyan. Terus Anda nggak mau bikin pendekatan? Tiba-tiba ente hukum, tiba-tiba dia ente kasih nilai jeblok, nggak ente bina. Inilah kalau bahasa Pak Arif, pembina ente, apa? Kelas pendampingan. Ya. Buat siapa? Buat siswa yang bermasalah. Baik bermasalah masalah perilaku maupun masalah akhlak. Diapain? Emang anaknya aja bahlul, nggak paham. Didudukin. Kalau bermasalah nilai, nah itulah pentingnya evaluasi. Anak ini tahu, oh ini bermasalah di bab ini, nggak paham bab ini. Duduk nak tak ajarin, diajak diskusi. Diajarin, ini namanya kelas pendampingan. Kalau dia problem dengan sikap perilaku, didampingi juga. Ada problem apa? Apa problem pribadi, apa problem dengan teman, apa problem dengan orang tua. Wallahu a'lam. Terus, sesi terakhir dari 4 pertanyaan. Pilih salah satu untuk mendapatkan reward dari FG. Masya Allah. Ini chatnya juga banyak ini tapi. Gimana ini Ustaz? Oke. Pilih pertanyaan. Berapa? Dari 4 yang dipilih salah satu. Ana pilih pertanyaan. Yang tadi itu, yang malas mana tadi? Yang malas ini yang kasih hadiah. Mana ini guru? Bosen tadi mana yang guru bosen? Nah ini, bagaimana kiat mengatasi kebosanan dalam mengajar. Nah ini yang guru yang bosen ini kasih hadiah. Biar nggak bosen dia. Pak Gozi itu. Nah, apa? Akan dengar suara ini. Siapa namanya? Ini Ustadz yang bosen tadi itu bagaimana kiat mengatasi kebosanan. Nah ini kasih hadiah. Ustadz Gozi. Nah, Ustadz Gozi. Kasih Ustadz Gozi, kasih hadiah buat Ustadz Gozi. Insya Allah. Ustadz, ya. Sebenarnya Ana masih mau tanya Ustadz. Betul. Ini ada guru akhwatnya nggak? Ada ustadzatnya nggak? Nggak ada, Ustadz. Nggak ada, Ustadz. Oh iya ya, antum jagoan semua ya? Iya, ganteng-ganteng semua. Betul. Boleh Ustadz ya? Ya, betul. Nah, Ana murid antum Ustadz di Al-Irsyad. Ya. Kalau murid Ana udah tahu gayanya dulu di pondok ya. Ana dari Galwaton Ustadz, Salatiga. Duh, lupa Ana. Lupa Ustadz. Betul. Ya, gini Ustadz. Ana, terus terang Ana punya anak kecil yang masih SD dan dia juga harus belajar online gitu ya. Kelas 1 SD.
di sisi lain Ana juga mengajar dan juga istri saya juga punya kerjaan gitu, sehingga anak ini tidak mempunyai tidak bisa kita awal dalam belajar, sehingga dia belajar sendiri online gitu. Di sisi lain dia adalah kelas 1 sehingga tidak maksimal. Apakah bagaimana sih tanggung jawab kita kepada anak untuk membersamai anak ini untuk belajar gitu, Ustaz. Sekolah yang dia sekolah saat ini gitu, sehingga tidak maksimal seperti itu. Apakah itu juga menyalahi aturan atau mungkin kurang amanah dengan yang anak saya sekolah itu gitu, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Ini jawabannya menarik. Ya, biar nggak terlalu panjang. Satu, jawaban dari sisi sebagai orang tua. Sisi orang tua. Jawaban dari sisi sekolah. Ya, kita bicara jawaban sisi sekolah umpama. Begitulah yang dialami oleh sekolah. Antum sekarang di FG ini sama posisinya. Menghadapi siswa-siswa dengan model orang tua seperti Ustadz tadi. Ustadz siapa tadi ini? Fakhruddin. Ya, Anda menghadapi di FG ini siswa-siswa dengan orang tua seperti model Ustadz Fakhruddin tadi. Nah, mana dong? Orang tuanya kerja dari pagi sampai sore, bisa jadi malam. Apa sikapnya? Nah, disinilah perlu menjalin komunikasi yang erat antar orang tua dengan pihak sekolah. Bukan sekedar obrolan, tapi pihak sekolah memberikan laporan dan data. Mohon maaf Pak, anak Bapak begini, dari sisi ini begini, dari sisi begini, datanya begini dalam 1 bulan ini. Ayo kita diskusi, cari solusi sama-sama. Ya. Jadi sama-sama kita cari diskusi. Cari solusinya dengan diskusi itu. Obrolkan. Kalau problemnya sekarang seperti yang tadi, ya sekolah juga nggak pernah komunikasi. Tidak memberikan laporan. Sedangkan orang tuanya, seperti yang digambarkan tadi, terus yang terjadi dia apa? Wassalam. Ya. Wassalam akhirnya. Terus dari sisi keluarga orang tua, ya orang tua tidak bisa terus menemani anak. Yang pada akhirnya ya bagi-bagilah. Kalau Anda ada istri Anda mau nggak mau yang harus mendampingi dia. Istri Anda ya. Kalau punya kakak dewasa, ya dibantu oleh kakaknya yang sudah dewasa. Ya begitulah, tidak bisa anak akan dilepas begitu saja. Anda punya tanggung jawab, yaitu bekerja, punya tanggung jawab di sekolah, di tempat pekerjaan, terus Anda tinggalkan untuk menemani anak, ini nggak bisa. Anda nggak bisa ngasih maisha juga nanti sama mereka. Jadi mau nggak mau, ya disitulah dibagi pekerjaan. Ya, bagi-bagi. Makanya ketika ada wanita menemui Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya cuma di rumah doang. Laki-laki jihad dan sebagainya. Apa kata Rasulullah SAW? Apa yang kamu perbuat di rumah, pahalanya sama kok dengan laki-laki yang jihad. Man haza ghaziyan fahuwa fi sabilillah. Ini perempuan-perempuan yang menyiapkan keperluan suaminya untuk bekerja, beraktivitas di luar, dia ikut menyiapkan di rumah, ikut membantu, maka dia pun mendapatkan pahala dari situ. Itulah Asma, bagaimana Asma kisahnya dengan Zubair, Asma ikut menyiapkan apa yang ada di rumah. Itulah ya akhi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz Afan, waktunya sudah mungkin habis ya. Terakhir ya. Mungkin nasihat Ustadz untuk menutup kajian kita pada hari ini. Ya, penutup nasihat dari jam 9 tadi, saya sudah nyampein nasihat hampir 1 jam. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita butuh kesabaran. Ya. Makanya
sabar itu di surat Al-Asr ditaruh yang terakhir. Amanu amilu sholihat tawasaw bil haq, sabar. Kalau nggak ada sabar, berarti bubar di 3 komponen ini. Orang bisa iman, bisa berilmu, bisa beramal, ngajar, pinter, tapi nggak sabar. Ya bubar ini semua. Ya, bubar. Jadi itulah pentingnya sabar. Yang menjadikan seseorang akan terus ikhlas. Sidq, ya, terus kekuatan apa yang bisa kita mampu. Biar kita berada dalam jamaah, ya itulah syura, sering ngumpul-ngumpul, diskusi, untuk menumbuhkan kreativitas kita. Yang nggak mampu ya dibikin mampu, yang lemah ya dibikin kuat. Begitulah seterusnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat buat saya sendiri. Ya, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan dan apa yang terjadi diri saya ada error-error begini ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustaz dan juga pada guru-guru yang sudah hadir pada hari ini. Insya Allah kita banyak mengambil manfaat dari kajian hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Sampai ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.